bang. 2 meter. Di sana bisa tablik akbar nggak sih? Kayak di sini. Kalau di sini kan ditutup jalan atau gimana perizinan. Kalau di sana ada tablik akbar nggak? Nggak ada di sini, nggak ada. Berarti Indonesia tuh luar biasa. Jangankan tablik akbar, Bang. Jangankan tablik akbar ya, ngadain hajatan di rumah kalau ada ceramah agama itu nggak boleh. Jadi kegiatan keagamaan hanya boleh ketika pemerintah yang ngadain. Ustadz sertifikasi kalau saya. Orang ini gimana? Ustadz sertifikasi. Izin sebentar ini. Ustadz sertifikasi gimana saya di sana? Itu sulit bang. Jadi udah lama sih ya. Kayaknya udah lama negara ini kayak gini sistemnya. Jadi yang boleh memberikan ceramah adalah syekh besar gitu. Ada benar-benar yang sudah diulamakan dan itu nggak banyak. Paling satu wilayah itu paling ya 1 orang atau beberapa orang itu dari satu wilayah ya, kayak di Indonesia 1 provinsi itu nggak banyak yang bisa diamanahkan untuk memberikan ceramah. Jadi misalnya satu wilayah itu kan misalnya cuma 1 orang. Jadi kalau mau memberikan ceramah kepada masyarakat itu dia ceramah di masjid sentral, kemudian disambung ke masjid-masjid lain suaranya kayak radio gitu. Jadi kayak radio begitu. Cabang itu hanya iya, jadi kayak pakai loudspeaker kan, jadi kita nyalain mic-nya, suaranya, tapi nggak ada gambarnya, jadi suaranya kita dengar. Itu artinya saking terbatasnya orang yang bisa menyampaikan ceramah, nggak bisa di setiap masjid ada, itu nggak bisa. Karena imam itu nggak ditugaskan memberikan ceramah bang, jadi yang berceramah itu sedikit banget. Ya Allah. Itu hanya bisa memberikan imam dan membaca khutbah saja. Selain itu enggak, termasuk mengajar anak-anak bikin TPA itu enggak boleh. Jadi jangankan ngajar anak-anak ya, ngajar 1 anak aja misalnya privat itu enggak boleh karena masalah agama. Berarti saya enggak bisa ke sana. Di Indonesia itu enak banget. Ngajar TPA berbahagialah yang di Indonesia. Berarti kita bersyukur sebagai orang Indonesia yang bisa beragama di Indonesia, berislam di Indonesia dengan sebuah kebebasan yang luar biasa. Ngaji, tablik akbar boleh. Siapapun bisa ngomongin agama, walaupun dia bukan bersertifikasi sebagai ustadz. Khotbahnya bebas. Imamnya boleh. Ayo silakan kalau misalnya yang lebih tua atau gurunya, silakan kiai, imam, saya makmum. Padahal itu benar-benar di Indonesia bersyukur banget ya saya. Kerasa banget lah buat saya sahar lah ya. Betul Mas. Ya Allah. Aduh, iya bang, terasa jadi pengen pulang ini kalau begini ceritanya. Nah sekarang di Indonesia itu enak aja. Cuman ya mudah-mudahan sih di Indonesia tetap istiqomah dan walaupun maksudnya bebas seperti itu, tapi kan setidaknya pemerintah juga harus menjaga itu kebebasan itu, jangan sampai kan. Mudah-mudahan pemerintah kita paham yang nggak jelas. Pemerintah kita lebih menghormati sekali sama ulama dan tidak terlalu membatasi juga, dan mereka pun ulama yang dikasih kebebasan berbicara pun harus sesuai dengan aturan yang ada, jadi sehingga semuanya aman gitu ya saya. Betul. Sebagai penutup minta sambutannya Sesar, minta arahannya, minta ceritanya sebagai sebuah motivasi kebanggaan kita sebagai orang Indonesia yang bisa berislam di Indonesia. Kasih motivasinya biar kami bangga nih sebagai orang Islam di Indonesia bisa berislam dengan nyaman di Indonesia. Silakan saya. Iya. Pertama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab itu hampir banyak kesamaan ya. Artinya dan kedua negara ini pun sekarang itu antara pemerintah UI dan pemerintah RI itu sangat akrab sekali dan sangat, bahkan Pak Dubes di sini tuh sering mengistilahkan sekarang itu sangat lagi mesra-mesranya gitu, tanda kutip ya, antara Indonesia dan UI. Tapi bagaimanapun apalagi berjauhan, jangankan yang berjauhan, yang dekat aja kan kadang-kadang pasti banyak bedanya. Apalagi yang berjauhan seperti ini yang budayanya sangat jauh gitu. Tapi saya berpesan pada teman-teman, kawan-kawan yang di Indonesia, berbahagialah gitu ya, karena di Indonesia juga banyak sekali kelebihannya yang tidak ada, yang kita tidak didapati di negara-negara lain. Artinya keberagaman suku itu yang paling terasa di Indonesia kan banyak banget. Kalau di negara lain kan nggak terlalu banyak sukunya gitu. Kemudian di Indonesia itu banyak sekali
kreativitasnya, apa makanan-makanan khasnya. Pokoknya Indonesia tuh kaya banget. Di sini kita jangankan lihat apa ya gunung-gunung ya, gunung-gunung pohon-pohon gitu. Melihat sungai itu nggak pernah ya, kalau pohon ya paling pohon kurma. Artinya di Indonesia itu terasa banget gitu, seger gitu. Jadi kita rindu dengan Indonesia. Kemudian di Indonesia juga orang-orang Indonesia juga sekarang udah dipertimbangkan di dunia di internasional gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu ternyata nggak dipandang remeh lagi. Gitu. Dulu ya. Maaf ini agak cerita sedikit. Ini cerita orang-orang sini dan orang-orang Indonesia yang tinggal di sini. Di dulu itu kalau orang Indonesia katanya kesannya orang Arab itu kalau orang dari Indonesia itu pembantu, Bang. Jadi kita kan sering dengar itu ya, pembantu rumah tangga itu orang Indonesia. Tapi sekarang ada imam, bahkan ada orang Indonesia itu perempuan sekarang dia menjabat sebagai anggota majelis fatwa gitu. Fatwa tertinggi di Uni Emirat Arab itu anggotanya salah satunya adalah orang Indonesia, rektornya UIN Jakarta namanya Profesor Dr. Ibu Amani Lubis. Artinya orang Indonesia itu di Emirat itu udah mulai harum namanya gitu. Bahkan ada rencana ke depan itu Emirat akan mengundang lagi banyak imam-imam dari Indonesia. Saya dengar gitu. Jadi akan ada setiap tahun katanya. Mungkin ini juga kabar gembira ya buat teman-teman yang ingin jadi imam di sini. Itu setiap tahun akan sudah ada MOU-nya loh. Perjanjiannya antara Kementerian Agama sini sama Kementerian Agama di Indonesia untuk memperbanyak imam dari Indonesia untuk imam di sini, karena menurut mereka setelah ada imam-imam di sini itu harum nama Indonesia. Mereka itu senang dan suka dengan imam-imam di Indonesia gitu. Gak nyangka katanya orang Indonesia ternyata bagus-bagus. Alhamdulillah gitu. Jadi kita intinya berbahagialah jadi orang Indonesia, nggak usah minder kemanapun, ke negara manapun. Indonesia itu kita tetap memperlihatkan pribadi kita sebagai jati diri kita sebagai orang Indonesia, dan dikenal sebagai orang Indonesia itu orang yang Islamnya ramah, orang yang Islamnya moderat, itu udah harum di mana-mana gitu. Dan itu membuat orang-orang luar ingin orang Indonesia itu datang ke sana menjadi imam, jadi pendakwah. Dan saya kira bukan hanya negara Emirat ya, negara-negara lain saya kira banyak negara-negara yang sudah jatuh hati kepada orang Indonesia gitu. Makanya dijaga gitu kelebihan kita sebagai orang Indonesia. Masya Allah. Cukup ya Bang. Masya Allah. Terima kasih banyak Syekh Sahar. Jujur aja saya jadi bangga sebagai orang Islam di Indonesia. Waduh. Terus kami bisa bahagia bisa berislam di Indonesia yang begitu luar biasa. Secara keutuhan kita nih lebih enak lah, lebih bebas, lebih aman. Masya Allah, pelajaran dari Syekh Sahar sebagai orang yang menyaksikan langsung. Bahkan beliau Syekh Sahar adalah salah satu imam di salah satu masjid di daerah mana Syekh namanya Syekh? Ruwais Abu Dhabi. Ruwais Abu Dhabi. Ibaratnya itu kelurahan apa kecamatan kalau itu? Ruwais. Kalau di sini nggak ada istilah gitu ya, nggak ada kabupaten. Kan istilahnya kota aja kayak kota Ruwais itu. Ruwais City. Luar biasa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar dan melihat video di sini itu ada ini Bang. Jadi ini mungkin tambahan terakhir ya. Jadi biar orang nggak bingung. Jadi Uni Emirat Arab itu kayak negara bagian. Jadi ada 7 bagian kumpul jadi satu gitu. Makanya namanya United Persatuan. Jadi ada Dubai, ada Abu Dhabi gitu dan yang lainnya. Jadi nanti kan bingung, itu Dubai di mana, Abu Dhabi di mana? Itu satu negara, beda kota aja gitu. Oh gitu. Masya Allah, terima kasih Syekh Sahar. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan siapapun melihat video ya, Bang, ini. Sama-sama Bang, sama-sama. Yang melihat video ini, mereka orang Islam di Indonesia makin bangga, bersyukur bisa beribadah, bisa berislam di Indonesia. Ya Masya Allah, ulama kita, guru-guru kita dipandang jempolan karena begitu indah dalam menyampaikan Islam. Sampai negara-negara Timur Tengah pun luar biasa menyaluti, bahkan acung jempol sama hebatnya ulama dan santri-santri di Indonesia. Terima kasih Syekh. Betul. Jadi kita bersyukur juga di Indonesia. Ya, Bang, sama-sama. Bisa bersyukur di Indonesia, ternyata Islam di Indonesia itu sudah begitu santai, begitu enak, maka manfaatkanlah dengan berdakwah yang baik, sampaikan rahmatan lil alamin kepada siapapun
yang insya Allah akan menambah spirit, semangat, kekuatan umat Islam dimanapun berada. Terima kasih. Betul, amin. Ada Ya, salam Bang. juga Sama-sama, Bang. Sama-sama. dari Bang Kiwil. Terima kasih juga. Terima Ya, kasih, Syekh. salam kembali. Terima kasih, demikian obrolan kami. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Salam untuk keluarga Syekh Sahar, salam untuk istri dan anak. Ya, Dan segera makasih, Bang. pulang Salam kampung ke kembali. Indonesia. Biar nanti saya kasih amin, amin, sarung. insya Allah, insya Allah. Saya kasih sarung. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih, Syekh. Bang udah jatuh hati sama sarungnya. Terima kasih, Syekh Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syekh. Terima kasih, Syekh. Saya tutup ya. Udah masuk maghrib di Ya. Jakarta.